Perkenalkan, nama saya Indah Santika, NPM 18510200262. Baik, perkenalkan nama saya M. Hafiz Al-Farizi dengan NPM 1851020353. Nama saya Mary Andani, NPM 1851020393. Kami dari kelompok 12 dengan materi Good Corporate Governance dalam lembaga keuangan syariah. Good Corporate Governance mencakup di dalamnya ada perbankan syariah atau suatu perusahaan syariah. Yang kedua ada Good Corporate Governance itu sendiri. Yang ketiga ada urgensi Good Corporate Governance dalam suatu lembaga keuangan syariah. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang topik kita adalah tentang Good Corporate Governance. Corporate Governance itu adalah suatu sistem yang mengontrol, mengarahkan, dan mengendalikan suatu bisnis atau perusahaan. Kemudian kegunaan dari GCG ini juga adalah mencakup hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan seperti direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi itu dirinci terus di dalam Good Corporate Governance ini. Dan juga merinci aturan dan prosedur tentang pengambilan keputusan terkait urusan perusahaan. Tata kelola ini menjadi semacam bimbingan ya, guide bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan juga ini sebagai kendali bagi perusahaan agar perusahaan terarah kepada arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian tata kelola baik dalam perusahaan mendorong tingkat kepercayaan, meningkatkan efisiensi sebagai dasar bagi pengembangan perusahaan dan juga stabilitas ekonomi nasional. Jadi dengan bagusnya suatu perusahaan melalui Good Corporate Governance ini yaitu akan mengarah kepada efisiensi. Ya, dengan adanya efisiensi maka perusahaan akan menjadi lebih bagus, produktif, dan pada akhirnya akan tercipta stabilitas ekonomi nasional. Kemudian kita masuk kepada prinsip Good Corporate Governance ini atau GCG ini. Nah, prinsip ini didasarkan kepada peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2009. Jadi nanti kalian akan lihat ini ada 5 prinsip yang harus dipunyai dalam suatu Good Corporate Governance. Pertama sekali itu adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan stakeholder. Penting sekali ada ketransparansian ini, terutama terkait dengan pemberian informasi terhadap para stakeholder. Kemudian transparansi itu mengandung unsur pengungkapan atau keterbukaan ya, disclosure, dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Kemudian prinsip yang ketiga adalah responsibilitas. Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi responsibilitas ini lebih kepada bagaimana prinsip-prinsip GCG ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Khususnya untuk di bank syariah, jadi undang-undang pada pelaksanaan bank syariah. Kemudian yang keempat prinsipnya adalah profesionalisme. Nah, ini penting karena setiap perusahaan atau perbankan perlu menerapkan sistem profesionalisme ini. Prinsipnya itu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Jadi dia bersifat independen serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kemudian yang terakhir adalah tentang kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para stakeholdernya berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Nah, ini penting karena tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Ini adalah setara antara stakeholder dan perusahaan. Jadi prinsip kesetaraan ini perlu diperlakukan dalam Good Corporate Governance ini. Jadi kewajaran ini mengandung unsur, mengandung pengertian
perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dan sesuai dengan proporsi. Kemudian bagaimana tentang tata kelola perusahaan dan keuangan Islam? Jadi tata kelola perusahaan bukan hal baru bagi keuangan Islam. Jadi pada dasarnya sistem keuangan Islam sudah menyatu dengan prinsip good corporate governance ini, yaitu penekanan pada bidang akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan. Itu dalam Islam sangat dipentingkan. Dan untuk perbankan Islam menawarkan paradigma yang berbeda dari perbankan konvensional, yaitu dari sudut pandang tata kelola mencakup penyertaan modal, risiko, dan pengaturan pembagian laba rugi. Itu diatur dalam pihak Islam, itu yang berbeda dengan prinsip bank-bank konvensional. Kemudian model pengaturan keuangan ini berimplikasi kepada hubungan pemangku kepentingan yang berbeda dan struktur tata kelola yang berbeda dari model konvensional. Jadi perbedaan dengan bank konvensional itu adalah risiko, penyertaan modal, dan pengaturan pembagian laba rugi itu berbeda dengan konvensional. Dan juga di perbankan syariah ini ada juga namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini yang melakukan pengawasan terhadap jalannya perbankan syariah. Kemudian apa saja kebijakan tata kelola bank syariah di Indonesia? Jadi diatur oleh Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, dan juga ada aturan dan kebijakan tentang bursa saham. Kemudian ada emiten badan pengawas hukum, aturan dan peraturan. Kemudian di tingkat internasional ada Islamic Financial Service Board yang tadi kita singgung tentang IFSB, prinsip-prinsip pada sistem pemerintahan untuk lembaga penyedia jasa keuangan Islam yang diterbitkan tahun 2009. Kemudian IFSB ini membuat prinsip-prinsip pada pelaksanaan lembaga penyedia jasa keuangan Islam. Ada lagi EOFI, yaitu lembaga akuntansi auditing untuk lembaga keuangan syariah internasional. Terakhir, tantangan bank syariah. Tantangan syariah yang pertama yaitu standarisasi yang masih rendah, mengakibatkan biaya masuk dan biaya transaksi yang tinggi. Ini yang harus menjadi acuan nanti ke depan bagi bank syariah karena standarisasinya yang masih rendah. Kemudian tingkat likuiditas bank syariah yang masih rendah. Kemudian sedikitnya informasi yang dapat dipercaya dan data statistik yang masih terbatas. Kenapa masyarakat masih ragu-ragu tentang perbankan syariah? Karena informasinya yang masih terbatas dan data statistik juga masih terbatas. Kemudian regulasinya juga belum kurang beragam dari pemerintah. Kemudian belum diuji dan belum jelas mengenai kepailitan dan juga hak dari kreditur. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan juga modal. Dan yang terakhir adalah rendahnya tingkat inovasi. Ini adalah tantangan ke depan bagi bank syariah dalam kaitannya dengan good corporate governance ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.